Pada tugas minggu ini dengan topik Trend on Software Project, saya akan membahas paper dengan judul Analysis and Comparison of Waterfall Model and Agile Approach in Software Project yang ditulis oleh Askin Demirec, Elsin Nur Demirkol, dan Seida Unal. Paper ini dipublish di Academic Journal of Information Technology pada tahun 2023. Oke, masalah yang diangkat oleh peneliti adalah permasalahan bahwa proyek perangkat lunak memiliki karakteristik yang berbeda dengan proyek lain karena kebutuhan pelanggan sering berubah selama pengembangan, tingkat ketidakpuasan lebih tinggi, risiko kegagalan proyek relatif besar, sulitnya menentukan estimasi biaya dan sumber daya secara akurat. Kemudian belum ada satu metode pengembangan yang cocok untuk semua jenis proyek. Nah, oleh karena itu, organisasi yang sering menghadapi kesulitan dalam memilih metodologi yang paling efektif antara waterfall dan agile untuk mengelola proyek perangkat lunak. Nah, peneliti menawarkan solusi, yaitu analisis dan perbandingan antara metode waterfall dan agile. Kemudian melakukan evaluasi persepsi praktisi perangkat lunak terhadap kedua metode tersebut. Lalu memberikan panduan pada manajer proyek dalam menentukan metodologi yang paling sesuai dengan karakteristik proyek mereka. Metode waterfall ini akan cocok untuk kebutuhan yang sudah jelas sejak awal, kemudian tidak ada perubahan kebutuhan ataupun perubahan kebutuhan ini akan sedikit ke depannya. Lalu solusi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian sistem membutuhkan integritas dan reliabilitas yang tinggi. Contohnya sistem pertahanan dan embedded system. Kemudian metode agile ini cocok untuk kebutuhan yang sering berubah. Kemudian tujuan proyek belum selesai sepenuhnya. Kemudian membutuhkan feedback yang cepat. Lalu ingin menghasilkan nilai bisnis dalam waktu yang singkat. Contohnya aplikasi berbasis web dan workflow management system, di mana aplikasi ini akan terus berkembang. Jadi fitur yang di-develop itu sesuai dengan kebutuhan dari pasar. Maka cocok menggunakan metode agile ini. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah descriptive survey research. Artinya penelitian deskriptif berbasis survei. Peneliti mengambil responden dari 145 pekerja industri perangkat lunak di Turki. Kemudian seluruh responden itu memiliki pengalaman bekerja dalam proyek agile. Untuk proses pengumpulan datanya, peneliti menggunakan Google Form. Proses ini dilakukan selama bulan Februari sampai April 2020 yang didistribusikan melalui email dan media sosial. Kuesioner diberikan sebanyak 33 pertanyaan yang terdiri dari 2 bagian. Di bagian pertama terdapat 12 pertanyaan yang mana itu berisi tentang jenis kelamin, pengalaman kerja, jabatan, sektor perusahaan, kemudian metode agile yang digunakan, lalu jumlah proyek agile yang pernah dikerjakan. Di bagian kedua itu terdapat 21 pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan persepsi terhadap agile dan waterfall yang menggunakan skala 1 sampai 5. Nah, hasil dari pengujian dilakukanlah
Hasil penelitian dilakukanlah pengujian dan evaluasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa analisis statistik. Yang pertama, uji deskriptif. Pada uji deskriptif ini, peneliti mengukur teamwork dan motivation, proyek requirement, efisiensi dan quality, lalu team competence dan time constraint. Nah, didapatkanlah nilai rata-rata keseluruhan persepsi terhadap agile dan waterfall adalah 3,82/5. Selanjutnya, peneliti melakukan uji normalitas. Ini menggunakan mean, median, skewness, kurtosis, yang mana hasilnya ini menunjukkan data berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian parametrik. Selanjutnya, ANOVA. Ini digunakan untuk melihat pengaruh pengalaman kerja, lalu sektor industri, durasi proyek, serta posisi pekerjaan terhadap persepsi terhadap agile dan waterfall. Kemudian lakukan uji independent test. Ini digunakan untuk menguji pengaruh jumlah anggota tim proyek terhadap persepsi metode pengembangan. Dan yang terakhir adalah Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney test. Nah, tes ini tuh digunakan untuk mengukur perbedaan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan sektor industri. Dari hasil ini, dari penelitian ini, hasil utama yang didapatkan oleh peneliti adalah poin pertama adalah agile dipersepsikan lebih positif. Jadi mayoritas responden menilai agile ini meningkatkan produktivitas mereka, lalu meningkatnya juga kualitas perangkat lunak dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, Scrum menjadi framework agile yang paling banyak digunakan. Hasil survei menunjukkan Scrum merupakan pendekatan agile yang paling dominan digunakan oleh responden. Yang ketiga, pengalaman kerja mempengaruhi persepsi agile. Responden dengan pengalaman kerja di atas 16 tahun memiliki persepsi paling tinggi terhadap produktivitas agile dan kualitas agile. Yang keempat, sektor produksi menunjukkan persepsi agile tertinggi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pada sektor produksi memiliki nilai tertinggi pada aspek efisiensi, quality, dan customer satisfaction dibandingkan dengan sektor banking, airlines, dan industri lainnya. Kemudian agile dianggap lebih cocok untuk tim kecil. Mayoritas responden berpendapat bahwa agile lebih efektif digunakan pada tim yang berukuran kecil. Oke, dari paper tersebut ada kelemahan dan kelebihan dari paper tersebut. Nah, pertama kita mulai dari abstrak. Di abstrak itu untuk kelebihannya adalah paper ini sudah menjelaskan latar belakang pentingnya proyek manajemen dan software proyek manajemen. Lalu menyebutkan juga tujuan penelitian dengan cukup jelas, menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan survei terhadap 145 responden. Lalu di abstrak juga menyampaikan manfaat penelitian bagi pengambil keputusan dan memilih metodologi proyek. Namun untuk kelemahannya itu abstrak tidak menjelaskan hasil utama dari penelitian. Abstrak ini lebih banyak menjelaskan sejarah proyek manajemen dan software project management dibandingkan fokus dari penelitian yang akan dilakukan. Lalu di introduction, paper ini sudah menjelaskan bagaimana perkembangan proyek manajemen dan software project management dengan runtun, sehingga para pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Namun untuk kritiknya,
research gap di introduction itu tidak dijelaskan dengan jelas, seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan kenapa harus melakukan penelitian ini lagi gitu. Lalu tidak ada research question juga di penelitian ini. Selanjutnya di literatur review, untuk kelebihannya itu di sana sudah dijelaskan konsep dasar proyek manajemen, SDLC, waterfall, agile, itu sudah dipaparkan dengan jelas. Lalu referensi yang digunakan juga referensi-referensi yang kredibel. Namun untuk kelemahannya adalah tidak ada tabel perbandingan penelitian sebelumnya, sehingga para pembaca agak sedikit sulit untuk melakukan perbandingan dari beberapa literatur sebelumnya. Di metode penelitian, kelebihannya adalah paper di sini menjelaskan jumlah respondennya dengan jelas ya, yaitu 145 orang. Kemudian juga menjelaskan instrumen surveinya apa, skala Likert-nya seperti apa, dan proses validasi isi kuesioner juga sudah dijelaskan. Nah, untuk hasil pembahasannya itu kelebihannya itu paper ini menunjukkan bahwa agile dipersepsikan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Lalu menemukan bahwa Scrum adalah sebagai pendekatan yang paling populer. Namun untuk kekurangannya adalah hasil yang dipaparkan tadi itu lebih banyak berbentuk persepsi. Jadi peneliti itu hanya mengambil kesimpulan dari hasil responden. Artinya tidak ada angka yang statistik menunjukkan bahwa emang agile ini lebih baik daripada metode lainnya. Oke, mungkin itu saja pemaparan hasil tugas saya di minggu ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.